Healthy people, telur adalah salah satu bahan makanan penyelamat di saat darurat. Nah, kalau lagi malas masak, lagi males yang makanan ribet-ribet, ya udah, telur dadar aja cukup. Oh iya, kalau mau tahu cara mengolah telur yang sehat dan enak, lihat tayangan berikut ini. Pecah deh, lagian si nyuci telurnya nggak konsen sih bang. Iya, sebenarnya harus banget nggak sih yang namanya nyuci kulit telur? Lagian kan kita nggak makan kulitnya ya. Ternyata jawabannya benar. Kenapa? Karena kalau kita cuci, justru kulit telur tersebut bisa menjadi tipis dan memudahkan masuknya bakteri ke dalam telur tersebut. Memang sih suka rada-rada gimana gitu ya sama kulit telur yang masih kotor, tapi bersihinnya nggak harus kayak nyuci baju kotor juga sih. Cukup dilap pakai kain kering atau bersihkan dengan air hangat. Sesuai penjelasan Dr. Raisa tadi, justru biar kuman-kumannya nggak gampang masuk melalui celah yang ada di kulit telur. Oh iya healthy people, menurut Lisa Steele yang menulis buku Fresh Egg Daily, ayam memang bertelur dari lubang yang sama dengan pengeluaran urin dan feses. Tapi telur tidak pernah keluar bersamaan dengan kotoran ayam. Telur yang keluar dari ayam betina memiliki lapisan tipis yang memisahkan dari kotoran. Lapisan inilah yang akan melindungi telur. Jadi kalau healthy people melihat telur yang kulitnya kotor, bisa dipastikan itu bukanlah kotoran ayam ya. Healthy people, kalau kamu butuh ide bikin olahan yang tinggi protein ini, kita punya resep olahannya nih. Lumayan kan buat jadi pilihan menu hari libur? Halo Healthy people, hari ini kita bakal bikin menu yang baru lagi nih. Nah, dengan bahan dasar telur, ditambah sayur kali ya biar jadi lebih sehat. Namanya sayur gulung. Nah, kita ditemanin sama Chef Ari. Halo. Pertama, kita siapkan dulu telurnya ya. Telur ini akan dibuat menjadi pembungkus sayuran. Selain telur ayam, tambah juga dengan sedikit tepung terigu dan tepung maizena, biar tidak mudah hancur saat digunakan sebagai kulit pembungkus. Selain itu, tambah juga dengan gula, garam, dan kaldu bubuk sebagai penyedap. Tinggal dikocok sampai semuanya tercampur rata dan tidak perlu ditambahkan dengan air ya. Asal tepung terigu dan maizenanya tidak terlalu banyak, adonan telurnya pasti tidak terlalu kental. Sekarang kita akan bikin kulit dari adonan telurnya. Panaskan adonan telur dengan menggunakan wajan anti lengket. Jadi nggak perlu pakai minyak ya healthy people. Hampir mirip kayak masak pancake nih, tapi lebih tipis dan crispy. Karena biar makin tipis dan ini jadi lebih mudah untuk ditekuk. Jangan lupa balik telurnya setelah bagian bawahnya udah matang. Ciri-cirinya nih healthy people, mulai muncul pori-pori pada telurnya. Itu tandanya bagian bawahnya udah matang karena hawa panasnya udah naik tuh ke atas. Sekarang kita siapkan yuk campuran sayurannya. Jenis sayurnya bisa menggunakan jenis apa aja ya healthy people. Pokoknya sesuai selera aja. Yang penting sayur yang umum digunakan dalam membuat salad. Karena semuanya akan dihidangkan dalam keadaan mentah. Makanya pilih sayurnya yang masih segar. Kombinasi daun segar seperti selada dengan wortel ini juga enak banget loh. Apalagi ditambah dengan tomat dan bawang bombay. Bikin rasanya jadi lebih kuat. Kecuali daun selada, semua bahan sayur ini diiris tipis biar lebih mudah saat dicampur dan hidangkan.
Biar makin kerasa segernya, kita tambahin juga nih dengan timun. Timun yang biasa dibuat menjadi acar, bagus banget loh untuk pencernaan. Ambil bagian daging buahnya aja ya, bagian bijinya nggak usah, soalnya lebih berair. Sip, setelah semua bawang sayurnya siap, sekarang campurkan menjadi satu. Tinggal tambah tuh dengan sedikit madu murni dan perasan lemon sebagai penambah rasanya. Nah, digiling-giling ini ya chef buat banyakin airnya. Oh enggak, digiling-giling itu buat misahin si bijinya. Jadi kita lebih mudah nih waktu meresnya. Nggak terlalu banyak tenaga. Gitu. Seperti itu. Tuh healthy people, ternyata kalau digiling itu bukan buat terbanyak air ya, tapi buat misahin buah sama bijinya. Kalau jumlah air lemonnya sih sama aja ya healthy people. Maksudnya Chef Ari kalau bijinya udah terpisah kan jadi lebih mudah buat diperas. Jadi lebih banyak keluar airnya. Oke, kalau telur dan sayurnya udah siap, sekarang tinggal kita gulung. Mulai dari kulit telur paling bawah, kita kasih daun selada. Dan di atasnya beri sayuran yang sudah diberi madu dan perasan lemon. Selanjutnya tinggal dibungkus deh. Dan ini dia, sayur gulung telur udah bisa buat disantap jadi menu sarapan kamu. Nah healthy people, ternyata rasa salad itu segar karena ada perasan lemon, terus tambah madu. Nah, telurnya juga enak walaupun dia dimasak tanpa minyak, rasanya tetap enak dan sehat pastinya. Jadi siapa bilang masak telur tanpa minyak nggak bakalan jadi enak? Ini buktinya, udah enak, sehat lagi. By the way, siapa yang suka nyetak telur di rumah? Awas, jangan kelamaan ya, nanti busuk loh. Karena telur juga punya masa kadaluarsa. Ayo, siapa yang tahu berapa lama masa kadaluarsa telur ayam? 14 hari? Setahu aku sih kebetulan ya kalau misalkan aku beli telur itu kan banyak tuh mas. Ya setiap 2 minggu aku mesti udah, kalau habis ya beli, nggak pernah sampai busuk gitu. Kayaknya 2 minggu deh. Sebulan bukan sih? Saat disimpan dalam suhu ruang, telur mulai busuk setelah 3 minggu. Tapi kalau disimpan dalam kulkas dengan suhu di bawah 7 derajat Celcius, telur bisa bertahan sekitar 4-5 minggu. Jawabannya, sebenarnya kalau disimpan di dalam kulkas, telur ini bisa bertahan lebih lama, 3-5 minggu. Asalkan menyimpannya masih dalam plastik pembungkus atau masih dalam karton pembungkusnya ya. Dan sebaiknya telur tersebut diletakkan di kulkas yang bagian dalam, bukan di bagian pintu kulkas. Kalaupun diletakkan di bagian pintu kulkas, sebaiknya dalam keadaan tertutup atau tidak dilepas dari pembungkusnya. Nah, kalau udah lebih dari 3 minggu lebih nih, telurnya dicek lagi. Masih layak dikonsumsi apa enggak nih? Cara paling simpel adalah dengan merendamnya dalam air. Jika telurnya langsung tenggelam ke dasar dengan posisi tidur, berarti masih segar. Namun jika di dasar tapi posisinya berdiri, berarti masih layak buat dimakan, tapi harus segera diolah. Tapi nih healthy people, jika telurnya mengambang, berarti fix udah busuk dan harus dibuang ya. Atau bisa juga cek dengan cahaya. Ketika disorot dengan cahaya telur yang bagian dalamnya terang, nah itu berarti masih segar. Sedangkan telur yang bagian dalamnya buram, berarti udah busuk. Tapi kalau telurnya udah keluar dari kulitnya nih, beda lagi cara ngeceknya. Caranya dengan memperhatikan putih telurnya healthy people. Kalau bagian putihnya masih bening seperti gel, berarti masih aman. Selain itu, bisa juga perhatikan kuning telurnya. Kalau bagian kuningnya masih bagus dan tidak mudah hancur, berarti masih baik untuk dikonsumsi.